semua, selamat datang di GPC, Green Pramuka Punya Cerita, di mana kita akan mengulik warna-warni seputar Green Pramuka City, baik dari tenan, penghuni, event, ataupun juga info-info menarik seputar hunian dan juga properti lainnya. Bersama saya, Nandra Retno. Halo Sobat GPC, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan yang sehat, dan jangan lupa selalu mematuhi protokol 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan juga rajin-rajin mencuci tangan. Terima kasih ya kalian sudah mengklik video kali ini. Hari ini kita sudah kedatangan tamu, ya, seorang wanita cantik. Nah, nggak hanya cantik, dia masih muda, punya prestasi dan juga talenta yang banyak banget. Dan yang lebih menariknya lagi, dia juga adalah salah satu penghuni dari Green Pramuka City. Langsung aja kita kenalan, Carlina Devita. Halo. Halo. Gimana Carlina? Apa kabar? Alhamdulillah Sehat ya. Walaupun Iya. di luar mendung, kamu tetap ceria. Tetap ceria, harus dong berwarna-warni kayak di sini. Nah, tadi seperti yang saya kasih tahu di awal nih Sobat GPC, Carlina ini punya banyak banget karya-karya yang sudah dia buat. Salah satunya adalah yang sudah ada di depan kita, ini adalah buku-buku dari Carlina. Tapi sebelum itu, sebelum kita ngobrol tentang buku-bukunya Carlina ini, kita pengen tahu Carlina background-nya dulu gitu ya. Maksudnya Carlina nih aslinya tuh dari mana sih? Bisa ketemu Green Pramuka tuh gimana gitu? Oke, pertama aku anak asli Semarang sih Kak. Oke, rantau ya? Rantau ya. Anak rantau yang tahu-tahu merantau gitu. Kayak nggak ada tadinya kayak nggak kebayang bakal ke Jakarta, biasalah ya. Kemakan omongan sendiri. Terus ternyata ya rezekinya di sini, kerja di sini. Habis itu sempat mikir aku bakal stay di mana ya? Oke. Gitu Kak. Jadi kebetulan juga aku tuh punya set goals gitu sih. Kayak aku memang pengen usia maksimal 25 tahun aku tuh punya properti sendiri. Wow. Gitu. Jadi waktu itu pas umur 25 tahun ngeset goalnya cuma 2 goal utama aku. Punya properti dan aku mau ke Jepang karena aku kayak punya teman-teman volunteeran kita Jepang gitu. Terus yaudah aku fokus ke situ gitu. Tapi waktu pas punya properti ini aku akhirnya punya tuh di umur hampir 26 sih. Oke. Gitu. Iya, nggak jauh tipis lah ya, nggak jauh beda dengan si goalnya. Iya, melesetnya sedikit Oke. gitu deh. Tadi Carlina berarti aktivitasnya sekarang ngantor ya? Ngantornya di daerah mana? Di daerah Kramat. Deket banget. Deket banget Iya, sama Senen, di sini ya. Senen, ya. Terus Carlina saat hunting nih cari-cari hunian gitu kan, itu kenapa bisa milih Green Pramuka? Karena kan di sini kan banyak nih apartemen yang serupa lah dengan Green Pramuka. Kenapa? Jadi pilih sini? Kenapa? Itu sebenarnya pertamanya nggak nyeting langsung pengen apartemen sih Kak. Karena kan memang udah punya goals mau punya properti gitu kan. Jadi waktu itu memang pertama aku ngeset dulu nih dana yang mau aku budgetin tuh berapa. Gitu. Jadi bentukannya tuh belum tahu nih mau apartemen atau mau rumah gitu, karena apalagi background aku kan perantau. Kayak enggak, ya belum ngerti banget lah ya. Jakarta tuh gimana sih? Iya, Jakarta gitu kan? gimana gitu. Terus habis itu dari aku nyeting apa namanya buat goals itu, aku nabung. Nabung untuk DP. Terus karena punya goals buat ke properti itu, poin ketiganya adalah waktu itu aku ngambil tabungan berjangka. Jadi udah kayak sistemnya langsung dari gaji auto debit kan. Jadi aku udah nggak punya alasan itu uang akan lempar kemana-mana. Itu pilihan bijak banget sih ya. Maksudnya kalau kita pegang duit nggak kadang tabung juga kita punya ATM bisa ditarik lagi ya kan, itu bagus banget. Jadi, gitu. Iya, aku waktu itu nabung buat DP aku targetin 2 tahun. Jadi kan enak tuh ya kalau auto debit tuh udah langsung ya udah kamu nggak perlu ada aktivitas transfer lagi tuh kan, kayak kamu tidak bisa
alasan apa lagi Nona gitu kan ya. Terus udah, terus ketemu waktu itu sempat ngobrol sama ibu juga kan. Buat mau gimana nih, mau rumah atau apartemen gitu. Karena kalau misalkan aku ngekos kelamaan juga uangnya sayang kan. Itu kayak uangnya menguap gitu, nggak ngerti jadi apa gitu kan. Mending aku punya target tertentu, beli properti kan kayak ya itu aset gitu, aset pas aku single, kenapa enggak gitu. Karena kan akad kan yang harus disegerakan 2 Kak. Akad nikah sama akad properti. Jadi yang realistisnya dulu kita harus tuntaskan satu persatu. Jadi akad properti udah nih. Berarti masih ada PR. Iya, masih ada PR lagi. Gitu. Oh jadi begitu ya. Berarti Carlina memang sudah punya target dulu, gitu ya. Udah punya target. Saya pokoknya umur 25 harus sudah punya properti. Langkah selanjutnya adalah nabung. Nabungnya juga harus cermat. Jangan hanya di tabungan kita aja, apalagi di celengan jangan ya. Jangan. Itu kehasut ya, untuk tahu-tahu dipecahkan atau dikasihin kemana tuh tinggi kan. Jadi langsung pakai tabungan yang auto debit. Terus kekumpul lah itu. Nah, terus sudah kekumpul nih, kan Carlina pengen punya properti gitu ya. Nah, bisa ketemu Green Pramuka itu dari mana? Dari hunting ke expo gitu. Jadi aku tuh emang punya hobi karena pengen punya properti kan. Jadi langkah realistisnya adalah datang dong ke expo gitu. Waktu itu memang ketemunya pas di JCC iya. Green Pramuka suka buat booth juga di JCC. Itu kan banyak kan properti. Jadi aku tidak perlu tuh namanya ngelihat virtual atau cari harus visit satu-satu karena di situ kan kayak udah banyak gitu. Jadi pas itu langsung sempat banding-bandingin, sempat rumah juga. Ya biasalah ya, karena pertimbangannya juga sama ibu gitu. Karena ibu juga sebenarnya role model aku sih buat punya properti gitu, karena dia waktu pas sebelum nikah tuh dia udah punya properti. Jadi dia sudah menginfluence aku untuk itu. Berhubung ibu saya sempat meragukan kan, kayak kamu mau di apartemen gitu. Iya pastilah ya Mbak. Benar. Karena kan harganya juga tidak murah gitu. Betul. Tapi kayak aku, Bu, kalau misalkan aku harus di luar sana gitu, emang misalkan uangnya sama, bangunannya mungkin bisa rumah, cuma nanti aku transport lagi jauh jarak. Terus belum lagi aku nggak ngerti masa mudaku ini nanti bakal gimana kalau misalkan jauh gitu Mbak, karena kan aku perantau dan aku tuh anaknya suka aktivitas ini itu gitu loh. Takutnya memang nanti malah nggak sosialnya aku susah jadinya ya. Misalkan kejauhan gitu kadang males gitu misalkan. Sedangkan aku benci diriku ketika aku males aja, aku benci gitu. Kesel gitu. Jadi ya udah, realistisnya deh, kita ambil GPS buat jadi solusinya gitu. Waktu itu akhirnya ibuku yakin juga, ya udah aku juga. Waktu itu sempat observasi dulu, sempat visit dulu ke sini atau gimana tuh? Visit dulu ya, lihat unitnya dan segala macam. Nah, setelah udah tinggal di sini gimana? Kan tadi kan kita udah punya bayangan ya, rumah landed kayak gini, apartemen seperti ini. Nah, setelah sudah merasakan, udah berapa lama di sini Mbak Devina? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Apa yang berubah dari pikiran tuh apa? Pikiran adalah alhamdulillah. Jadi aku ngomong sama ibu. Jadi kalau sama ibu, Bu, alhamdulillah ya aku di sini gitu. Kalau misalkan aku ngambil di posisinya yang waktu itu di daerah Bekasi, rada sana lagi gitu, kayaknya aku menangis gitu kan. Maksudnya belum lagi ternyata ada yang namanya banjir gitu kan Mbak. Kemarin jadi aku kan ngerasain ya, maksudnya sempat ada pas itu banjir juga, jadi kayak wow gitu, terselamatkan juga diriku. Aku nggak bisa bayangin kalau aku di sana sendiri banjir terus ya gitu loh Mbak. Jadi kayak akhirnya ibu pun juga jadi lebih lebih oh iya ya bener ya dengan keputusan kamu gitu. Jadi dukung, dan terus tentunya aku ke kantor masih tetap segar.
Oh iya, deket Iya banget ya. kan? Naik Karena apa? deket. Kalau Carlina naik apa? Ke Aku kantor? biasanya naik ojek online Oke. atau naik trans juga. Trans juga. Kebetulan karena sini juga aksesnya gampang kan transnya, betul. gitu. Dan aku juga suka yang namanya pakai transportasi umum karena Jakarta tuh ternyata segampang itu kan. betul. Titik-titiknya tuh gampang banget. Jadi buat seorang perantau tuh tetap bisa hemat. Oh, jadi bisa apa namanya, walaupun kita tinggal di apartemen, Iya. nggak punya kendaraan pribadi, nggak usah khawatir. Nggak usah Kalau khawatir. Di Green Pramuka lokasinya strategis, terus alat transportasi umumnya juga sangat gampang banget. gitu ya. Jadi ya udah paket komplit lah gitu ya. Komplit sih. Ya syukur alhamdulillah benar Mbak Carlina Iya loh. punya hunian di sini, jadi aktivitasnya dengan segudang aktivitasnya Mbak Carlina yang kayaknya emang bener-bener nggak bisa diem Nggak ya. bisa diem, bener. Pengennya kesini ke situ. Mungkin juga kalau di unit nggak cuma di unit ya. Enggak cuma di unit. Mbak Carlina paling sering menghabiskan waktu selain di unit di mana sih selama pandemi ini? Selama pandemi, aku suka di taman. Oke. Di taman karena aku selalu biasain karena sekarang WFH kan. Jadi aku biasa olahraga dulu 45 menit. Oke. Jalan kaki doang, Mbak. Jadi aku nggak mau namanya olahraga itu capek. Capek grobios gitu ya. Gobios Jangan ya. nggak mau kan, habis itu soalnya mau kerja kan gitu. Jadi aku biasanya taman, jalan kaki dulu 45 menit. Terus yang favorit juga biasanya nih pas awal-awal pandemi Mbak, karena aku sama adikku tuh suka banget ngonten foto-foto gitu kan. Oke. Jadi aku suka banget explore juga area sini buat jadi background fotoku. Oh. OOTD-an gitu lah, gitu terus diposting gitu. Ternyata Untuk- banyak ya Iya. yang bisa di Iya, di banyak Pramuka ini spot ya. yang Instagramable. Itu juga harus perlu kejelian sih Kejelian, ya kan? iya. Kayaknya kalau Taste. benar tes. Iya. Ya angle-nya dari mana ya, Iya, seperti itu ya. Karena kalau misalnya kita biasa hari-hari cuman lewat doang kan nggak ngeh kalau tempat ini ternyata oke juga Lucu, nih gitu iya, ya. Iya. No, Jadi waktu oke. itu sempet kayak gitu. Terus spot lagi kolam renang sih. Kolam renang ya. Kolam renang. Oke. Karena sekarang udah boleh digunain lagi. iya. Jadi walaupun harus didaftar Betul. biar protokol kesehatannya Iya, tetap benar. aman. Di kolam renang sih suka. Oke, jadi emang info ya buat sobat GPC di Green Pramuka City ini kolam renangnya sudah buka, cuman memang dibatasi. Iya. Jadi satu hari itu ada 2 sesi ya, ada Dua 2 sesi, cuman 10 pengunjung per sesi dan itu cuma dibatasi 2 jam doang. Doang, ya. Jadi si penghuni ya masih bisa olahraga, masih bisa menikmati fasilitas, tapi juga tetap mengedepankan protokol kesehatan. Betul gitu ya. sekali. Oke, tadi kan kita udah ngobrol tentang kenapa sih bisa berjodoh dengan Green Pramuka Iya. gitu ya. Nah, kita masuk nih Carlina ke karya-karya yang sudah kamu buat. Oke. Ya, jadi seperti yang teman-teman lihat ya di sini, ini udah ada bukunya Carlina. Carlina sudah membuat 3 buku, ya. Lalu dia juga mengawali apa namanya karya-karyanya itu dengan slogan yang cukup unik. Slogannya adalah halu pangkal nyata. Iya, betul. Nah, jadi Itu ada kunci. nggak apa-apa berhalu-halu ria nggak Berhalu dulu. apa-apa, tapi bisa nyata kok Iya, gitu ya. benar. Kita bahas tentang bukunya ini dulu Oke, ya, boleh, Carlina boleh, ya. boleh. Buku yang pertama itu judulnya apa sih? Judulnya Jatuh Cinta yang ini. Oke, Ya. judulnya adalah Jatuh Cinta. Jatuh Cinta. Kalau misalnya judulnya aja Jatuh Cinta, berarti dalamnya segala sesuatu tentang cinta. Oh, tentu tidak. Wah, Karena T-nya dikurungin. gitu. Iya, ada filosofinya. Jadi Coba, gimana itu? Karena dikurungin, jadi kan kebacanya bisa jauh cinta sama jatuh cinta. Oke. Iya kan? Oke, Gitu. oke. Jadi isinya ya begitu. Tentang gitu. Iya. Tentang ya biasa sih cerita-cerita yang mungkin basically karena aku tuh suka jadi tempat cerita orang. Oke. Gitu, terus suka ngamatin sekitar gitu loh Mbak anaknya. Dan kebetulan juga anaknya ekspresif. Oke. Jadi akhirnya aku ngerasain aku nyaman dengan menulis gitu, nyaman banget dengan nulis. Oke. Terus pas bikin buku pertama ini memang isinya tentang cinta-cintaan gitulah ya, biasa proses jatuh cinta, terus Oke. dikhianatin segala macam ya, nggak jauh-jauh sama Iya, iya, percintaan-percintaan kayak Oke. gitu. Cuma sebenarnya
aku tuh nggak kepikiran untuk bikin buku ini kalau nggak ke-trigger sama sesuatu sih gitu. Jadi aku akhirnya bikin konsep di mana buku-buku aku ini keluar setiap aku ulang tahun. Kayak buku pertama, jadi memang konsepnya adalah pada akhirnya aku tuh ingin membantu orang lain, Mbak. Iya? Jadi ini bukunya nggak aku komersilin. Oh gitu, yang pertama ini? Iya, Oke. pertama dan kedua. Oh pertama dan kedua? Iya, itu karena aku sempat mikir, aku tuh sempat ada di fase down gitulah, sempat ada di fase down. Ini cerita yang buku pertama ya. Iya, iya. Jadi aku waktu itu sempat ke Istiqlal. Jadi aku tuh model suka pulang kantor, Iya. suka iktikaf. Itu waktu itu aku ada fase dimana aku down banget kayak, oh bener ya Jakarta tuh keras gitu. Aku ngalamin dibully, padahal aku nggak ngerti kenapa gitu. Kayak ngerasain ada pertentangan batin kayak gitulah. Terus waktu itu aku ke Istiqlal, aku ketemu sama Bu Ana. Jadi dia jual pulsa gitu, tapi ya maaf orangnya kayak ada kekurangan gitulah, Disabilitas ya, Mbak. gitu. Disabilitas Oke. gitu. Tapi pas poin itu aku langsung aku ngobrol sama dia dan aku langsung ketampar, Mbak. Ada nggak sih? Iya. Sometimes kan kita bikin sesuatu ada ke-trigger dan triggernya nggak ngerti apa Iya, gitu. Nah, iya. waktu itu aku ketemu sama Bu Ana itu. Terus habis itu aku kayak kepikiran, aku bisa bantu apa ya? Tapi aku nggak mau yang misalkan bantunya itu cuma aku sendiri gitu. Jadi aku mikir aku bisa apa dan aku bisa nggak ya aku ngajak orang lain untuk sama-sama membantu orang ini. Kayak gitu. Jadi konsepnya pas itu seperti itu, dan itu beneran aku cuma share itu di Instagram. Jadi aku mau ulang tahun, terus aku pengen bantu orang ini, teman-teman silahkan beli buku aku, terserah berapa. Karena aku beneran nggak ngambil untuk apapun gitu. Jadi aku pengen orang itu punya karya aku dan dia juga ikut bantu orang lain gitu. Karena aku ngerasa thank you ya Bu Ana, waktu itu ketemu tuh kayak bikin aku tersadar akan sesuatu gitu. Terus ternyata itu banyak banget yang joinan, Mbak. Ada 113 apa ya, kalau nggak salah. Banyak banget, dan itu dari Instagram aja ya? Dari Instagram aja. Karlina buat itu di Instagram? Iya, ngajaknya di Instagram. Habis itu ternyata pas aku ke Istiqlalnya lagi, aku nggak ketemu dong sama Bu Ananya. Kemana kah dia? Ternyata waktu itu aku tanya satpam, itu Bu Ana tuh memang nggak pernah datang di saat maghrib ke isya. Jadi waktu itu aku maghrib ke isya. Jadi aku malah tambah ngerasa merinding lagi, kayak ternyata emang ya Allah jadiin ini jembatan gitu. Jadi waktu itu aku sempat gimana caranya aku ketemu sama Bu Ana lagi, cuy, gitu kan. Karena pas bapaknya ngomong nggak ada gitu. Terus aku akhirnya sempat, kan nggak enak ya, maksudnya aku ini uang udah ada gitu. Aku sempat juga share di Instagram, doain ya moga berjodoh sama Bu Ana. Kalau enggak pun aku mau kasih ini buat diisi di masjid aja, kayak gitulah, Mbak. Tapi ternyata ya alhamdulillah ya, maksudnya niat baik tuh selalu apa ya, Mbak, jalannya tuh ada aja gitu. Jadi terus tahu-tahu aku ketemu aku pas itu hari Jumat, sempat cabut dulu dari kantor jam istirahat, karena kan kalau Jumat istirahatnya lumayan panjang tuh ya. Aku ke Istiqlal ketemu sama Bu Ana, terus langsung aku kasih. Terus ternyata pas itu juga Istiqlal sempat ada fase digusur-gusurin ya. Orang-orang jadi gitu. pedagang-pedagangnya nggak boleh. Jadi ternyata uang itu punya dampak yang gitu banget ke Bu Ana. Jadi aku merinding banget sih pas itu, kayak ya Allah, makasih aku punya kemampuan ini dan aku gunain ini untuk ngajak orang gitu. Aku karena aku bukan seleb Instagram gitu ya, Mbak, cuma iseng aja gitu, tapi ternyata punya frekuensi yang sama gitu. Kayak gitu. Ya, berarti emang benar ini ya, berjodoh banget ya. Berjodoh. Maksudnya emang udah jalannya ya seperti itu gitu loh. Karlina dipertemukan sama Bu Ana ini, terus pas mau nyamperin nggak ada lagi. Itu aku nyamperinnya pun kayak beberapa kali, Mbak. Beneran nggak cuma sekali gitu. Terus akhirnya ketemu jodoh gitu. Terus ya udah
buku yang kedua ini kalau yang buku kedua satu kata itu Satu iseng kata. lagi. Jadi aku ya biasa ya, mau ulang tahun tuh selalu ada ide-ide yang bermunculan gitu. Pengen nulis tapi gimana ya, nggak ada ide gitu. Terus iseng lempar di story aja, kasih aku satu kata gitu. Ternyata rame, teman-teman pada kasih gitu. Terus sampai kekumpul berapa ya, 83 apa yang pada ngide, dan aku langsung itu satu kata langsung aku lagi mood mungkin ya, lagi mood nulisnya tinggi banget, emosinya lagi dapet, itu beneran bisa aja gitu. Ini satu kata bahkan buku yang paling cepet menurut aku. Jadi ya. Kalau gitu. buku yang pertama ini berapa lama jadinya Rina nulis ini? Kalau buku pertama sebenarnya ini lumayan lama ya, karena aku sebenarnya punya blog, terus kayak aku bongkar lagi tulisan-tulisan lama aku, terus aku jadiin gitu. Kalau yang satu kata emang pure ini dari teman-teman Instagram. Thank you followerku yang sangat kooperatif ngasih aku ide satu kata gitu. Oke. Nanti teman-teman bisa mampir juga ya ke IG-nya Carlina ya. Nanti dikasih ini ya, apa namanya, IG-nya. Iya. IG-nya Carlina tuh ada dua. Ya nggak sih? Ada Carlina yang memang punyamu begitu. Iya. Ada yang satu lagi namanya apa sih, namanya susah banget itu. Dunia Kleptar Dorta. Itu tulisanku. Yang aku nggak tahu juga ada aja yang nge-follow. Sumpah Mbak. Klepta Dorta namanya Instagramnya. Jadi itu kumpulan-kumpulan tulisan-tulisannya Carlina dan juga ya kalau aku lihat juga fotonya bagus-bagus juga sih. Itu kamu ambil sendiri? Ngambil sendiri karena emang suka foto, terus buat aku save gitu kan biasanya suka ngambil doang iseng. Terus yang cocok apa ya gitu. Kadang aku bahkan di trans gitu ya, karena nggak bisa diem, aku moto gitu Mbak. Terus aku nulis gitu. Nggak bisa diemnya kamu. Itu aku pasti kayak gitu. Pulang gitu, misalnya pulang ke Semarang naik kereta, depanku kalau misalnya teman-teman nanti ngelihat Instagramku Dunia Kleptar Dorta, itu bahkan orang di depanku gitu, ini bagus ya, terus aku foto. Tapi mukanya misalkan setengah kayak gitu. Emang suka sih, ambil momen foto, terus bisa jadi ini ya, satu kata ini. Satu kata. Terus yang terakhir adalah buku yang paling baru ya, yang kecil. Nah kalau yang ini gimana? Perjalanan buku ini gimana? Perjalanan bukunya kalau ini memang aku komersilin akhirnya, karena aku memang punya goals. Aku tuh cita-cita pengen punya buku di mana bukunya tuh bergambar Mbak. Gitu. Nah karena sebenarnya aku bisa gambar, cuma untuk gambar yang modelnya di pet atau yang ini kayak kurang lah gitu. Jadi aku memang punya setting goals ke sana, tapi itu kembali lagi ya Mbak, kan halu pangkal nyata. Iya, betul. Jadi aku memikirkan ini orang mana ya yang bisa bantuin aku nyampai goalsku. Terus nggak taunya memang momentumnya dapat kenalan sama teman yang jago gambar, terus karakternya cocok sama yang aku pengen, aku ajak kenalan gitu. Tapi karena dia temennya temenku gitulah Mbak, biasa kan, biasa suka main bareng, terus aduh nih cakep nih, boleh nggak kamu gambar, aku bisa nulis, kita bikin buku gitu. Tapi sempat nggak memaksakan karena aku yang namanya collabs kan harus sama-sama punya satu frekuensi gitu. Karena tahu-tahu dia nyamper lagi, yuk kita jadiin, ya udah jadiin deh. Jadi kalau buku yang ketiga ini judulnya adalah Patah Tumbuh Bertemu. Itu kalau misalnya sobat GPC yang lain pengen punya, itu belinya di mana? Belinya di marketplace Moselo. Ada, nanti search aja Bale. Karena ini aku kerja sama brand namanya Halo Bale. Tuh nanti di Halo Bale nanti masih ada yang Patah Tumbuh Bertemu. Nah, kalau yang buku terakhir ini kan juga beda ya dari dua buku ini ya, beda banget ya. Selain dia bergambar, dia juga interaktif gitu loh. Iya. Gimana tuh? Jadi bukunya ini kalau nanti temen ini boleh dibuka nggak sih? Atau gimana? Boleh. Oke. Jadi ini
Memang buku yang ketiga ini aku emang bikinnya tuh interaktif teman-teman. Oke. Jadi ini ada kayak tiketing, ya kan? Ini ada tiketing, terus ini ada tulisannya. Ini inspirasi aku adalah orang-orang itu ternyata ada fase dimana sulit untuk mengungkapkan bentuk emosinya, Mbak. Wah, banget tuh. Banyak banget Iya. yang gitu kan. Padahal itu ya kan? gitu kan. Padahal itu jadi toksik kan buat Iya, diri iya. sebenarnya gitu loh. Ngapain sih jadi para manusia yang ribet gitu kan? Gitu terus aku kepikiran bikin apa ya? Ternyata baru pas mau dicetak tuh aku kepikiran untuk dibikin tiketing gitu. Seperti ini ya. Oke. Dan sistemnya nanti tuh kayak misalkan kamu naksir sama si A, mungkin ada tulisan yang cocok, yaudah sobek aja kasih, biar tulisanku yang berbicara. Oh, jadi tulisan ini mewakili berbagai macam perasaan dan ekspresi kita. Iya, Wow. gitu. Wow, unik banget nih teman-teman. Jadi kamu kalau yang bermasalah dengan mengemukakan pendapat. emosi bisa terwakili ketika kamu beli. Iya, buku bisa ini. curcol, Bisa bisa gitu langsung ya. tuntas gitu loh Mbak. Nggak perlu yang namanya jadi generasi ribet kan. Betul. Oke. Wah, menarik banget. Ini berarti terakhir di 2020 ini ya? Iya. Berarti ya? Berarti pasti ada lagi dong. Pasti kan ulang tahun lagi dong. Ulang tahun lagi. Jadi pasti ada sesuatu lagi nih. Iya buku-buku sih. yang lain gitu kan. Tapi Lagi dalam project atau gimana nih? Lagi proses. Oke. Lagi proses. Iya. Ingin sebenarnya semoga kelar ya. Karena kadang susahnya itu Mbak, bikin karya tuh konsisten gitu. Makanya aku ngambil tolak ukurnya pas ulang tahun tuh jadi keukur sih. Keukur kan jadi tiap ulang tahun gitu bikin. Oke. Semoga sih bisa. Karena bahannya sebenarnya udah ada. Cuma jadi aku minta tolong sama temen. Jadi aku tuh suka yang namanya kenalan sama orang-orang baru. Kebetulan orang barunya juga menginspirasi aku gitu Mbak. Jagung foto gitu. Namanya Tika. Hai Tika, kalau misalnya nanti Tika nonton gitu. Jadi dia punya perjalanan yang asik banget di Aussie. Terus dia punya hobi foto. Terus aku ajakin aja, Tik bagi aku dong foto gitu. Aku yang tulisin cerita, kita bikin karya bareng gitu. Cuma sampai sekarang ya gitu deh. Ya, masih semoga dalam proses, mudah-mudahan lancar. Semoga lancar. Ya, jadi kita bisa menikmati karya-karya lainnya dari Karlina. Berarti nantinya konsep bukunya juga berwarna dong pastinya ya. Iya, pengennya berwarna karena memang akhirnya aku menemukan poin kalau berwarna dan ada visualnya menyenangkan. Makanya yang akan aku bikin lagi tuh memang konsepnya foto. Kok ini kan gambar. Terakhir gambar. Ini pakai foto. Foto real gitu. Jadi pengennya sih gitulah. Ya pokoknya kita tungguin aja Sobat GPC semoga jadi ya. Mudah-mudahan jadi nanti bisa dicek berarti di IG-mu ya berarti ya. Boleh. Oke. Ini buku ini baru salah satu dari karya-karya yang Karlina buat ya. Karlina juga hobinya adalah bernyanyi. Ya, bernyanyi. Kalau di IG-nya juga banyak banget tuh. Ya, cover lagu gitu ya. Jadi Karlina ini juga ada beberapa prestasinya nih, Sobat GPC. Karlina ini pernah paduan suara, waktu itu paduan suara Undip ya. Iya. Pergi ke Cina dan Italia. Iya. Sampai waktu itu pernah diundang juga masuk dalam Kick Ending. Iya, benar banget. Kok bisa ke sana? Itu bisa? ngapain itu? Ke China dan Italia itu ngapain? Jadi waktu itu pas SMA kalau nggak salah, teman-temanku tuh lagi vibe-nya untuk pertukaran pelajar. Jadi waktu itu. Terus kayak, Bu, aku mau dong keluar negeri gitu. Sebenarnya orang tua aku mampu-mampu aja Mbak untuk kamu mau jalan kemana gitu. Tapi ya mereka akhirnya sepakat seperti itu. Terus akhirnya otakku lah ini berpikir gimana caranya aku keluar negeri tapi pakai prestasi gitu kan. Tapi ya tidak terjawab saat aku SMA. Cuma waktu SMA ya gitu, halu pangkal nyata kembali lagi. Aku tuh selalu nggak pernah ngecilin mimpiku sih Mbak gitu. Semua orang punya mimpi dan diri kita tuh nggak boleh ngerdilin itu sedikit pun gitu. Kalau kamu yakin ya udah
lakuin aja, fokus aja, nggak tahu nanti jalannya dari mana aja tuh ada gitu. Nah habis itu waktu aku kuliah ada nih ketemu gitu kan, otak-otak strategisku menemukan sesuatu yang bisa kayaknya membawaku ke sana gitu. Waktu itu pas universitas aku karena nggak mau aku tuh picky mbak, orangnya picky untuk meletakkan energiku gitu. Jadi gimana caranya aku bisa menggunakan potensiku bernyanyi yang nggak bagus-bagus amat ini untuk bisa nggak ya ke luar negeri. Jadi aku memilih untuk ikut seleksi paduan suara yang tingkatnya universitas. Padahal di fakultas juga ada gitu. Iya, rada bergaya gitu anaknya gitu kan. Padahal di universitas kayak saingannya semua fakultas kan betul. Mbak gitu kayak banyak ya. Oh my god gitu. Jujur banget nih, sok pede emang anaknya gitu. Terus pas seleksi ternyata lolos. Pas seleksi lolos, tapi ternyata waktu dijalanin nggak semudah itu mbak buat aku bisa ke luar negeri gitu. Karena jadi anak paduan suara tuh nggak bisa yang namanya kamu cuma pengen ikut event yang ke luar negeri gitu, nggak bisa mbak. Ternyata kayak harus ada prosesnya, kamu jadi penyanyi di wisuda, harus yang ngisi event apa segala macam. Tapi berhubung aku itu suka sama nyanyi, jadilah aku menjalani proses itu. Terus sampai ada seleksi untuk tim Cina waktu itu. Itu aku pertama kali masuk paduan suara. Terus nggak lama setelah itu ada seleksi untuk ke Cina. Ya ikutlah aku seleksi dengan tujuan ya Allah, ini kalau aku kepilih nih ke Kabul nih, ke luar negeri pakai prestasi gitu kan, pasti ibuku juga seneng banget gitu. Terus akhirnya aku ikut seleksi, terus keterima waktu itu. Jadi bagian tim alto, jadi aku penyanyi suara yang rendah cewek gitu. Itu kepilih di 5 kan, komposisinya kan kalau paduan suara 40 orang gitu, terus kebagi kan suaranya. Berarti kalau di China itu dia perlombaannya lomba paduan suara mewakili negara-negara seperti itu. Iya, internasional gitu. Tapi ya Indonesianya nggak cuma tempat aku aja gitu, ada beberapa, terus ada luar negeri. Nah disitulah aku jadi bersyukur ya, ternyata cita-citaku juga kesampaian. Tapi poinnya lagi adalah ternyata aku bisa melihat nih hal di luar mata aku yang segini gitu loh mbak. Jadi ternyata masih ya pandangan ini. Iya, gitu. Terus ya udah orang tuaku juga akhirnya support, karena kan aku ibaratnya memberikannya proposalnya udah bu ini pakai prestasi gitu. Jadi ya pasti dibiayain dan dia juga seneng banget sih waktu itu, seneng banget. Terus saat ke Cina itu juara untuk juara, alhamdulillahnya juara, dapat platinum dan emas gitu. Keren sih. Terus akhirnya dipanggil ke Kick Andy. Nah Kick Andy itu mimpiku zaman SMA. Jadi aku mimpi lagi itu sebenarnya. Sumpah aku anaknya selalu itu mbak, yakin pokoknya kalau ini pasti bisa gitu. Jadi pas SMA, aku anak SMA 5, terus sukanya pulang tuh ke Tugu Muda mbak. Pernah ke Semarang, ada Tugu Muda. Itu rumputnya tuh enak banget buat tiduran. Kebetulan anaknya abstrak kayak gitu lah mbak. Jadi aku tuh suka tiduran di rumput Tugu Muda sambil ngeliat langit sama teman aku gitu. Aku ngomong, aku pengen banget deh masuk acara Kick Andy, tapi aku nggak mau jadi penonton, aku maunya ditonton. Wah, itu impian anak SMA ya? Impian anak SMA waktu itu. Di saat teman-teman yang lain impian anak SMA apa tuh? Aku ingin ke luar negeri ya kan, maunya liburan ke Disneyland gitu kan. Kamu maunya ke Kick Andy? Aku maunya ke Kick Andy karena aku memang suka banget acara Kick Andy waktu itu. Selalu nonton sama bapak. Itu jadi ke influence gila nih, karena yang datang ke situ pasti keren mbak, pasti ada betul. Prestasinya betul, gitu. Jadi ya aku mau ke situ. Terus waktu aku kesampaian itu, kita kepanggil ke Kick Andy, itu rasanya kayak beneran nih serius gitu, beneran nih emang ke Kick Andy gitu. Itu pun kayak akhirnya pas itu aku tuh ada ujian. Jadi pas ujian tuh aku kayak yang
oke, besok ujiannya tuh besok, tapi aku kan harus belajar ya. Jadi aku belajar di perjalanan itu, Mbak. Kebetulan aku anaknya kalau belajar tuh bisa di mana aja, beneran yang nggak harus hening gitu. Bahkan di rame tuh bisa belajar gitu kan. Terus ya karena aku punya cita kesana, ya kapan lagi gitu aku kasih candy. Terus ya pas nyampe sana, karena aku punya sohib yang memang ngefans juga sama Pak Andi ya, Pak Andi Abnoyet. Terus aku selesai acara syuting tuh aku nyamperin dia. Aku nyamperin dia. Dapat kesempatan itu. Aku bilang, Pak, saya udah kesampaian, saya punya cita-cita di sini. Saya punya sahabat yang juga pengen, tapi belum punya kesempatan itu. Jadi tolong tulisin sesuatu buat dia gitu. Jadi pas aku ketemu sama sobatku lagi, terus sobat nangis pas nerima. Terima surat itu. Hadiah yang tidak ternilai gitu ya. Ya aku bilang gila, kesampaian nih, kamu pasti bisa. Ya aku ngasih sih kado itu buat ke temanku. Wow. Jadi pelan-pelan kehaluan itu jadi kenyataan. Jadi kenyataan. Benar, ya? Terus nih lanjut nih. Tadi udah ada buku, udah bernyanyi gitu ya. Nah kalau kita lihat nih Sobat GPC, di buku-bukunya Carlina ini isinya juga kebanyakan tentang puisi-puisi. Jadi Carlina memang juga suka banget membaca puisi, membuat puisi, bener ya? Jadi kita udah menyediakan beberapa kalimat pendek. Thank you. Kalimat pendek, kita tantang Carlina untuk buat satu puisi, begitu ya. Dari apapun yang di sini, oke? Boleh ambil. Abang ngambil satu. Sini apa yang bacain ya? Kayak undian door prize. Iya, ada satu motor. Oh enggak ya? Belum. Bukan ya. Aduh, apa nih? Ini adalah katanya adalah layangan putus. Layangan putus. Layangan putus ya. Gimana? Aku dan kamu seperti layangan putus. Jika memang tidak bisa kita bersama, aku akan merelakanmu selamanya. Wah. Ya, kok sedih, kok set ending. Kok kan set ending, Kak, set ending. Tinggal balikin ini. Wah. Tapi dengan sekian detik udah langsung kepikiran gitu loh. Kepikiran ya. Layangan putus disambungkan dengan hubungan, jangan sampai ini ya, hubungan kita yang putus jangan. Coba kita lagi. Aduh. Ayo, ini macam tes EQ ya. Ditantang loh. Mudah-mudahan ini lagi dapat nih kata yang bagus ya. 1 unit iPhone 12. Bukan. Ini gampang nih. Apa? Ini pertemuan. Oke, jadi kata yang kedua adalah pertemuan. Aduh, ini kalau sobat galau pasti cocok. Sobat galau pertemuan. Oke. Pertemuan. Kala itu di bandara, pertemuan terakhir kita sebelum kamu mengejar semua mimpimu. Aku doakan semoga sampai segala citamu, dan ketika pulang kita bersama kembali. Keren. Sambil mikir. Gile, keren banget. Langsung jadi ini kayak membayangkan, wah. Iya, benar. Langsung harus cari spotnya dulu, apa ya, di mana ya. Keren banget. Satu lagi ya. Satu lagi. Mudah-mudahan ini adalah kata-kata yang wajar ya. Iya, Kayak yang pertama ya. Iya, ini Kak. Oke, ini ya. Iya. Jeng. Kata ketiga adalah warna-warni. Warna-warni. Hidupku harus berwarna. Seperti halnya hunianku. Seperti Green Pramuka yang berwarna-warni. Oleh karena itu, aku nyaman padamu. Wow. Kok kayak pantun tapi nggak dipaksa banget ya. Maaf. Harus mikirnya udah cepet gitu kan. Oke.
Wow. Terima kasih terbukti benar. Jadi Langsung kebayangnya Nggak. Green Pramuka Tower, langsung kebayangnya. benar, karena kita warna-warni banget Warna-warni ya. banget. Warna-warni banget. Hidup kita memang harus ini sobat GPC harus penuh dengan warna. Jangan monoton aja gitu ya. Nah, oke, Karlina tadi udah banyak banget karya-karya dan akan lahir lagi karya-karya yang akan kamu buat gitu ya. Nah, kalau dari salah satu pengamat nih Karlina, ada yang bilang nih seperti ini, di zaman milenial seperti sekarang ya, banyak banget generasi milenial itu yang menghargai karya-karya seni. Ya. Karena kalau kita lihat nih banyak banget kayak art gallery, pameran-pameran kesenian yang isinya tuh anak muda kalau Ya, sekarang benar. Mungkin awalnya mereka tuh pengen hunting buat foto, Ya, gitu bisa, kan. bisa. Tapi lama-kelamaan mereka jadi mulai lebih ini karyanya apa sih gitu. Di balik ini nih apa sih yang mau dibicarakan gitu ya. Nah, dari semua karya-karyamu itu gimana sih caranya kamu tuh tahu kalau aku tuh emang passionnya di sini nih? Itu gimana kamu bisa tahu? Oke, pertama nih kita harus kenal dulu sama diri kita sendiri, ya kan? Iya. Karena setiap manusia tuh pasti unik, pasti punya kelebihan, dan kelebihannya itu bisa dikerucutin lagi nih Kak. Kayak aku model orang yang modelnya tuh otak kiri banget apa otak kanan banget, gitu kan? Gampangannya seperti itu. Sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Terus kedua, kalau tadi ngamatin, maybe aku bisa bilang bahwa harus nge-set goals. Yang kedua tuh, karena set goals itu penting banget. Temen-temen tuh ini potensi mau diarahinnya kemana nih? Apa cuma hahihi aja gitu, atau memang mau diseriusin lagi, gitu kan? Terus yang nomor 3 adalah kita harus berani mengelilingi diri kita sama orang-orang yang bisa melengkapi. Berarti pengaruh lingkungan tuh penting banget ya, penting circle banget, kita ya. Penting banget. Nah, akhirnya dengan kita berani untuk mengelilingi diri sama orang-orang yang melengkapi kita, goals kita dapat dong. Gampang ya, lebih gampang. Iya, benar. Itu harus berani, karena kalau kamu diem, kau punya potensi tapi kamu diem, itu tuh ya gimana orang mau tahu gitu. Terus yang terakhir, tentunya yang keempat adalah percaya dan yakin sih. Yakin sama percaya diri gitu. Karena modelnya manusia tuh yakin cuy gitu. Kembali lagi ya, kayak aku modelnya memang kita tuh kalau punya mimpi sebesar apapun, kita harus bisa yakin kalau itu bisa kecapai gitu. Karena nanti jalannya tuh ada aja gitu. Ada aja pokoknya, asalkan kita fokus. Karena kan kadang kekuatan pikiran itu ngaruh ke sana gitu. Mungkin aku selalu memikirkan itu secara berulang-ulang dan ternyata secara nggak langsung langkah aku tuh ke sana gitu. Ada gitu jalannya. Jadi itu sih, teman-teman harus yakin sama apa yang dimimpikan. Nggak boleh yang namanya diri itu ngerdilin mimpi sendiri. Biarin orang-orang misalkan nganggep kamu, aduh kamu tuh lebih segala macam, pokoknya biarin aja orang tuh mau ngejudge kamu apaan, asalkan kamu nggak merugikan orang, asalkan mimpi kamu itu mimpi gratis gitu loh. Betul. Dan mimpi itu harus besar dan kok bisa gila gitu. Kalau gampang kecapai ngapain mimpi, ya nggak sih gitu. Betul. Jadi ya harus yakin dan fokus juga. Itu ya. Jadi supaya kita bisa tahu potensi diri kita seperti apa, kita harus tahu dulu, kenal dulu sama diri. Terus juga kita harus set goals supaya ya memang benar-benar mimpi kita ini bisa jadi nyata. Halu pangkal nyata. Itu slogan terjadi banget sobat GPC. Dan kita juga harus bisa mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang memang mendukung. Orang tua, keluarga pasti mendukung banget ya. Iya, kalau mereka support system banget. Wow. Mudah-mudahan obrolan kita kali ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Mudah-mudahan kalian yang masih takut
gitu ya untuk mengekspresikan diri. Jangan takut, kapan Jangan takut. lagi? Iya, benar. Ya, kapan lagi? Jadi ayo kita berkarya, apalagi masa pandemi gini kita harus lebih kreatif lagi, kita harus punya banyak karya-karya, apalagi karya-karya kita bisa menolong orang lain, itu udah oke banget. Terima kasih ya teman-teman, Sobat GPC sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih banyak Carlina sudah ngobrol-ngobrol dengan kita. Terima kasih juga udah diundang Iya, sini loh Kak. betul. Iya. Oke Sobat GPC, sekian episode kali ini. Terima kasih kalian sudah nonton video ini sampai habis. Saya undur diri. Sampai ketemu lagi. Bye.